Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Adelia Wulandari. Saya Fibrianto Batula. Saya Dalvia Rio. Saya Ahmad Fauzi. Kami dari kelas A, program studi farmasi Universitas 19 November Kolaka. Di sini kami akan memaparkan materi kami dengan judul interaksi obat di perimpidinia. Baik, langsung saja ke materi utama. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas di sini, yang pertama adalah mengenai definisi, jenis-jenis penyakit, golongan obat, mekanisme interaksi, dan contoh interaksi. Yang pertama, definisi. Jadi, hormon adalah suatu zat kimia yang dibuat oleh sel-sel khusus kelenjar endokrin untuk mempengaruhi berbagai sistem dan proses yang terjadi di dalam tubuh. Di mana terapi hormonal ini adalah metode pengobatan yang dilakukan untuk mengatasi kondisi medis yang berhubungan dengan gangguan hormonal, termasuk meringankan gejala menopause. Yang kedua yaitu ada pengertian dari kontrasepsi, di mana menurut Nugroho dan Utama 2014, kontrasepsi yaitu pencegahan terbuainya sel telur oleh sel sperma atau konsepsi, atau pencegahan menempelnya sel telur yang telah dibuai ke dinding rahim. Kemudian di sini ada jenis penyakit hormonal, di mana kita tahu di dalam tubuh kita itu terdapat berbagai macam hormonal. Kemudian dapat terganggu apabila hormon yang dihasilkan dalam tubuh itu kelebihan atau tidak kekurangan. Di mana pertama jenis penyakit hormon yang pertama yaitu sindrom Cushing. Keterangannya yaitu kondisi ini terjadi karena kelenjar pituitari terlalu aktif sehingga menyebabkan tubuh terlalu banyak menghasilkan hormon kortisol. Kemudian kedua yaitu penyakit gigantisme. Penyakit ini umumnya terjadi pada anak-anak. Kondisi gigantisme merupakan penyakit akibat gangguan hormon ketika tubuh anak menghasilkan hormon pertumbuhan secara berlebihan. Kemudian yang ketiga ada hipertiroidisme, di mana hipertiroidisme terjadi ketika kadar hormon tiroksin atau tiroid yang dihasilkan kelenjar tiroid di dalam tubuh sangat tinggi. Kemudian ada yang keempat ada hipotiroidisme, di mana hipotiroidisme adalah kondisi ketika kelenjar tiroid terganggu dan tidak bisa menghasilkan cukup hormon. Kemudian yang kelima yaitu ada PCOS atau sindrom ovarium polikistik, di mana penyakit ini terjadi ketika fungsi ovarium atau induk telur terganggu dan menyebabkan jumlah hormon di dalam tubuh wanita menjadi tidak seimbang. Kemudian di sini kita masuk ke dalam golongan obat. Yang pertama itu ada golongan obat dari hormonal, di mana yang pertama jenis hormon yaitu growth hormone atau hormon pertumbuhan, di mana obatnya itu ada genotropin. Kemudian hormon tiroid, contoh obatnya itu seperti levothyroxine, tyrotropin alfa, Liotrix, dan liotironin. Kemudian ada hormon aldosteron, di mana obatnya itu spironolakton. Kemudian ada hormon kortisol, di mana obatnya itu kortikosterolin, dan hormon reproduksi, di mana obatnya yaitu clomifen, gonadotropin, dan bromokriptin. Kemudian ada contoh obat dari kontrasepsi, di mana jenis kontrasepsi itu ada 3. Yang pertama oral kombinasi, dan injeksi. Di mana untuk oral sendiri itu contoh obatnya pil KB. Kemudian untuk oral kombinasi ada etinodiol, nosgestrel, dan notidron asetat. Untuk injeksi sendiri itu ada progestin dan siklofen. Kemudian ada mekanisme interaksi. Yang pertama itu interaksi farmakokinetik. Interaksi farmakokinetik terjadi jika salah satu obat yang dikonsumsi dapat mempengaruhi proses dengan obat yang diabsorpsi, didistribusikan, dimetabolisme, dan diekskresi, sehingga kadar plasma obat dalam tubuh dapat meningkat ataupun menurunkan. Interaksi fase absorpsi obat adalah penyerapan yang dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kondisi pH saluran pencernaan yang tidak tentu, kelarutan obat di dalam tubuh, proses metabolisme pada saluran pencernaan, mukosa dan flora dalam usus. Kemudian interaksi fase distribusi obat, yaitu dapat mempengaruhi karena ikatan protein obat dan induksi maupun inhibisi dari protein transporter obat yang berubah. Interaksi fase metabolisme obat, interaksi yang dipengaruhi karena inhibisi enzim ataupun induksi enzim di dalam hati. Suatu obat yang dapat mempengaruhi proses metabolisme obat lain dengan cara menghambat kerja enzim di hati disebut inhibitor enzim.
Kemudian interaksi fase ekskresi obat. Interaksi fase ekskresi dipengaruhi beberapa hal, yaitu pH urin tidak tentu, perubahan ekskresi empedu dalam bentuk siklus enteropetik, interaksi aktif pada tubulus ginjal dan aliran darah ginjal yang berubah. Yang kedua itu interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik adalah suatu interaksi antara obat yang bekerja pada reseptor, tempat kerja atau sistem fisiologik yang sama sehingga terjadi efek aditif, sinergis, atau antagonistik di dalam tubuh. Adapun obat yang berinteraksi selanjutnya adalah lithium dan spironolakton, yang dimana jenis interaksinya adalah FK dengan mekanisme interaksi adalah spironolakton dan triamteren dapat meningkatkan kadar lithium di serum yang mengakibatkan risiko tinggi toksisitas lithium dengan mekanismenya adalah penurunan clearance lithium di ginjal. Kemudian yang kedua adalah natrium diklofenak dengan spironolakton, yang dimana jenis interaksinya adalah FD dengan mekanisme yaitu penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid dan diuretik secara bersamaan dapat mempengaruhi fungsi ginjal karena enzim akan menghambat sintesis prostaglandin di ginjal yang membantu menjaga perfungsi ginjal di dalam keadaan dehidrasi. Kemudian adalah obat fenobarbital dengan kotriptorelin dengan jenis interaksi yaitu MK, di mana barbiturat dapat menurunkan konsentrasi plasma dan efek sistemik dari kortikosteroid endogen dan eksogen. Mekanismenya adalah percepatan metabolisme kortikosteroid karena induksi jalur enzim TIC-CYP453A4 oleh barbiturat. Dan golongan obat yang terakhir adalah antibiotik, yaitu contohnya chloramphenicol, clarithromycin, ciprofloxacin, dan dengan obat bromocriptin, di mana jenis interaksinya adalah FK dengan mekanisme interaksi di mana pemberian bersamaan dengan inhibitor moderat CYP453A4 dapat secara signifikan meningkatkan konsentrasi plasma bromocriptin yang diberikan secara oral di metabolisme secara ekstensif di saluran pencernaan dan di hati oleh enzim CYP453A4 dengan sekitar 93% dari dosis yang diserap menjalani metabolisme lintas pertama dan hanya 77% sisanya yang mencapai sirkulasi sistemik. Untuk interaksi obat yang selanjutnya itu ada obat clarithromycin dan estropipat. Untuk mekanisme interaksinya itu penurunan clearance hormon karena penghambatan aktivitas CYP453A4 oleh antibiotik makrolida. Pemberian bersamaan dengan erythromycin dapat meningkatkan paparan estradiol sekitar 50%. Selanjutnya ada obat 2V dan phenytoin. Untuk mekanisme interaksinya yaitu penggunaan bersamaan dengan penginduksi CYP453A4 dapat menurunkan konsentrasi plasma estrogen dan progestin. Estrogen telah ditunjukkan dalam studi in vitro dan in vivo sebagian di metabolisme oleh CYP453A4. Dan steroid lain termasuk progestin juga diyakini mengalami metabolisme oleh isoenzim ini. Selanjutnya ada obat estres dan aminofilin. Untuk mekanisme interaksinya, pemberian bersama dengan steroid kontrasepsi dapat meningkatkan konsentrasi plasma teofilin dan metilxantin lainnya. Mekanisme yang diusulkan adalah penghambatan metabolisme metilxantin melalui enzim mikrosomal hati, di mana estrogen dan progestin juga merupakan substrat. Selanjutnya ada obat kontrasepsi. Obat yang berinteraksi yaitu ada obat antikonvulsan, contohnya carbamazepin, oxcarbazepin, phenytoin, fenobarbital, primidone, topiramate, dan felbamate yang berinteraksi dengan obat etinodiol. Untuk mekanisme interaksinya yaitu meningkatkan metabolisme etinodiol melalui induksi enzim sitokrom P450.
Selanjutnya ada obat theophylline yang berinteraksi dengan obat norgestrel. Untuk mekanisme interaksinya yaitu norgestrel menurunkan clearance theophylline sebesar 34% dan meningkatkan waktu paru sebesar 33%. Selanjutnya interaksi obat lamotrigine dan nortindron asetat. Untuk mekanisme interaksinya yaitu meningkatkan metabolisme lamogitrin melalui induksi glucuronidasi. Dan selanjutnya ada interaksi obat morfin dan siklofen. Untuk mekanisme interaksinya, penggunaan bersamaan dengan inhibitor glycoprotein atau PGP dapat meningkatkan konsentrasi morfin dalam plasma dan risiko efek sampingnya termasuk hipotensi, depresi pernapasan dan SSP, sedasi berat, koma dan kematian. Mekanisme yang diusulkan mungkin melibatkan penghambatan transporter penghabisan PGP khusus, menghasilkan peningkatan bioavailabilitas oral morfin dan substrat PGP.